Saat menghancurkan hubungan antara pasangan, terutama saat melibatkan seseorang seperti Susin yang tinggal di keluarga besar, trik Anda tidak bisa terlalu jelas. Jika demikian, kecurigaan Susin akan terangkat terlalu mudah. Karena itu, Paman An tidak berencana menghancurkan hubungan mereka sekaligus, dia berencana membagi serangan itu menjadi beberapa gelombang. Untuk pertama kalinya, dia hanya ingin meningkatkan kecurigaan Susin. Jelas. Dia berhasil. Adegan sederhana di mana dia salah mengira Luo Feng sebagai orang lain sudah cukup untuk meningkatkan kecurigaan Susin. Salah orang. Tidak mungkin dia mencampurkan wajah mereka. Gadis ini bahkan memandang Luo Feng dengan hati-hati untuk memastikan identitasnya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia telah salah mengira dia sebagai orang lain? Terlalu palsu, Susin melihat ini dalam sekejap. Pada saat yang sama, ekspresi Luo Feng tidak terlihat terlalu bagus saat ini, mengapa dia terlibat dalam hal-hal yang kacau balau seperti itu. Maaf, sangat menyesal. Aku salah mengira kamu adalah orang lain, meminta maaf pada gadis cantik, ayo pergi. Apa lagi yang bisa dikatakan Luo Feng? Mereka sudah mengatakan bahwa mereka salah mengira dia orang lain. Kalian berdua wanita, harap tunggu sebentar, kata Susin. Luo Feng membeku dan menatap Susin. Namun, kepala Susin hanya menghadap kedua gadis itu. Oh, apakah ada yang kamu butuhkan? Kedua gadis cantik itu menoleh ke arah Susin dan, saudari, itu bertanya. Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu bertemu dengannya 2 hari berturut-turut? Susin baru saja mulai berbicara. Bukan pacarmu, mengikuti saudari itu, salah satu teman baikku, Dasan. Susin mengangguk, Dasan. Oh, jadi saat kau bilang kau bertemu dengannya 2 hari berturut-turut, maksudmu kau bertemu dengan Dasan itu kemarin juga. Petik 2. Kakak perempuan dan adik perempuan saling bertukar pandang. Kakak perempuan itu melirik Luo Feng lalu tersenyum ke arah Susin, tentu saja. Itu bukan hanya pertemuan sederhana, kami juga tinggal bersama sepanjang malam. Dasanku sungguh hebat, aku ingin tahu seberapa baik pacarmu, dia mulai terkekeh sedikit saat mengatakan itu. Sepanjang malam. Oh, kalau begitu sepertinya kalian berdua benar-benar salah mengira dia sebagai orang lain. Pacar saya dan saya mengobrol sampai larut malam kemarin. Karena sesi itu berlangsung sekitar 3-4 jam, tidak mungkin dia bisa menghabiskan waktu dengan orang lain malam itu, Susin tersenyum. Sontak, wajah kedua gadis cantik itu berubah drastis. Kucing itu keluar dari tas. Ada masalah dengan rencananya, rencana tersebut tidak pernah memperhitungkan kemungkinan obrolan video Susin dan Luo Feng begitu lama. Kedua gadis cantik itu bertukar pandang, kepanikan terlihat di mata mereka. Langkah awal dari rencana baru saja dimulai dan mereka gagal, sehingga langkah kedua dan ketiga bahkan tidak memiliki kesempatan untuk dimulai. Kedua gadis cantik itu melepaskan beberapa kalimat dan kemudian segera pergi. Luo Feng tertawa ketika melihat ini dan kemudian menatap Susin dengan tatapan terkejut. Susin, kita hanya mengobrol sekitar 1 jam tadi malam, kenapa Anda mengatakan 3-4 jam? Yah, hanya ingin melihat reaksi mereka dan menakut-nakuti mereka sedikit. Seperti yang diharapkan, wajah mereka berubah secara dramatis, cekikikan Susin. Jika tebakanku benar, kedua gadis ini mungkin dikirim dari kakakku atau beberapa tuan muda lainnya. Namun, rencana ini dilakukan dengan cukup baik. Memang, tindakan orang yang salah oleh kedua gadis cantik itu sedikit meningkatkan kecurigaan Susin, tetapi ada lubang dalam rencana mereka. Susin memang mengobrol video dengan Luo Feng kemarin selama sekitar 1 jam, yang membuat Susin curiga, akankah Luo Feng keluar untuk bermain setelah video chat sampai larut malam. Tidak terlalu realistis, jadi Susin menindaklanjuti dengan beberapa pertanyaan dan sedikit melebih-lebihkan. Kedua gadis cantik itu segera mengira mereka telah ketahuan dan kabur dengan terburu-buru. Bagus, bagus, Luo Feng mengacungkan jempolnya. Masalah keluarga ini cukup berantakan. Maaf karena Anda harus melalui lelucon seperti itu, Susin meminta maaf. Luo Feng tiba-tiba tertawa, kamu bilang sebelumnya, pacarku dan aku ngobrol video, oh, pacar, hehe, Luo Feng tertawa dengan nada aneh. Luo Feng, aku juga tidak tahu kamu seperti ini. Saya hanya mengatakan itu karena situasi saya saat ini. Susin hanya bisa tersipu. Setelah meninggalkan restoran, sekitar jam 8 malam, langit sudah gelap.
Di sepanjang jalan area universitas, Luo Feng mengantar Su Xin kembali ke area asrama Universitas Jiangnan. Setelah melalui kehancuran kedua gadis cantik itu, hubungan Luo Feng dan Su Xin semakin meningkat. Keduanya akan mengolok-olok satu sama lain, tetapi mereka tidak secara resmi membuat hubungan menjadi batu. Bintang-bintang memenuhi langit malam. Tidak perlu melangkah lebih jauh, saya akan masuk sekarang. Su Xin memandang Luo Feng, lakukan yang terbaik di kamp pelatihan elit. Oke, Luo Feng mengangguk. Wajah Su Xin sedikit memerah saat dia berdiri di tangga asramanya, entah karena dia minum anggur merah atau karena aku tidak percaya aku menjadi begitu kacau hanya karena apa yang dikatakan gadis itu. Mengapa saya menjadi sangat marah? Karena dia, apakah aku benar-benar? Petik 2. Luo Feng juga berada di dalam sektor asrama. Di depannya ada beberapa orang di bawah naungan pohon. Luo Feng berbicara dengan seseorang di depannya. Luo Feng melihat dengan cermat dan melihat 6 orang di bawah pohon. Yang memimpin mereka adalah seorang tuan muda kaya yang tampak cantik dan berkulit putih. Di belakangnya ada seorang lelaki tua dan 4 orang kasar kekar. Hanya melihat orang-orang buas ini sudah cukup untuk mengetahui bahwa mereka adalah pejuang. Seseorang yang bisa mendapatkan 4 petarung kuat untuk menjadi pengawalnya. Mungkin bukan seseorang yang normal. Aku Luo Feng, kamu mungkin jadi siapa? Luo Feng tersenyum sambil menatap tuan muda yang kaya itu. Saya Wang Xingping dari kota markas Kyoto. Tuan muda yang kaya berjalan mendekat, saya datang menemui Anda hanya untuk menyampaikan satu kalimat, lebih baik Anda menjauh dari Su Xin. Bagaimana jika saya tidak menjauh? Kata Luo Feng sambil menatap tuan muda yang kaya itu. Oh, Wang Xingping mengerutkan kening. Aku tahu identitasmu, tuan muda terhebat dari keluarga Wang di kota markas Kyoto. Keluarga Wang di markas besar Kyoto adalah salah satu dari 9 keluarga inti aliansi Hari, kata Luo Feng sambil menatapnya. Wang Xingping menyeringai, sangat bagus. Sepertinya Anda adalah seseorang yang tahu aturannya. Ada aturan di setiap area, dan yang harus Anda lakukan adalah mengikuti aturan itu. Jika Anda melanggar aturan dan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak Anda lakukan, Anda tidak akan dapat menangani konsekuensinya. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Petik 2. Malam hari adalah waktu paling ramai di area asrama. Beberapa mahasiswa yang sedang makan makanan ringan dan berjalan-jalan memperhatikan kelompok Luo Feng dan Wang Xingping, karena bawahan Wang Xingping bukanlah orang biasa. Aturan. Luo Feng menyipitkan matanya. Keluarga Wang di China adalah salah satu dari 9 keluarga inti aliansi SDM dan pengaruh mereka terhadap masyarakat sangat besar. Orang normal pasti tidak bisa membayangkan apa yang mampu dilakukan keluarga-keluarga ini. Luo Feng, kamu harus tahu bahwa tidak semua orang sama. Meskipun semua orang berteriak, semua orang sama, semua orang. Tidak. Beberapa orang hanya dapat mengikuti aturan dan hukum, dan bahkan ketika mereka melakukannya, mereka mendapat masalah. Beberapa orang dapat mengambil semua gadis cantik yang mereka inginkan dan melanggar semua aturan, memukuli dan bahkan membunuh orang. Tapi orang-orang itu tidak mendapat masalah. Beberapa orang dapat merusak keluarga dengan satu kalimat. Beberapa orang dapat memaksa seorang pria muda dengan masa depan yang indah di depan mereka untuk mematuhi setiap perintah mereka, bahkan jika mereka adalah seorang pejuang. Wang Xingping memandang Luo Feng, Anda mungkin tahu kelompok mana saya termasuk, dan kelompok mana Anda milik. Keunggulan yang dia pegang di tulangnya tidak ditutupi sama sekali dalam pembicaraan ini. Luo Feng tidak mengatakan apa-apa. Saat Luo Feng dan Wang Xingping berbicara, sepasang suami istri berpegangan tangan tidak terlalu jauh dari sektor asrama. Tao, sungguh maaf. Saya akan berada di luar negeri selama 3 tahun penuh. Tentu saja, aku akan datang menemuimu selamat tahun baru. Yang berbicara justru adalah orang yang sedang menuju markas dunia Dojo of Limits bersama Luo Feng, Yaxia. Gadis yang memegang tangan Yaxia adalah pacarnya sejak SMA. Yaxia, tidak apa-apa. Kita bisa sering ngobrol lewat internet. Hanya 3 tahun, ini akan berakhir dengan sangat cepat. Gadis bernama Tao itu menggenggam tangan Yaxia. Yaxia benar-benar seorang legenda di Universitas Jiangnan. Dia tampan, memiliki temperamen yang baik, dan semua temannya sangat memikirkannya. Keluarganya juga hebat karena ayahnya seorang wargot. Dia sendiri juga kuat.
Karena dia menuju kamp pelatihan dasar, dia mungkin akan menjadi seorang wargot di masa depan. Karena ayahnya juga seorang pejuang wargot, banyak gadis akan mengejar pemuda ini. Awalnya, cukup banyak orang yang mencoba merusak hubungan Tao Tao dan Yasia. Tapi sebaiknya kau tidak main-main, Tao Tao memandang Yasia. Oke, Yasia mengangguk. Apa yang terjadi selanjutnya? Yasia melihat ke depannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sebagai seorang pejuang yang jenius, penglihatannya mampu melihat orang-orang di depan. Wang Xingping, ya, itu senior Luo Feng. Tao Tao, ingatkan aku pernah memberitahumu tentang seorang pejuang super kuat yang meninggalkan negara ini bersamaku. Dia tepat di depan kita, kata Yasia. Di mana dia? Tao Tao cukup penasaran. Ayo, aku akan membawamu padanya, tersenyum Yasia, temperamen senior Luo Feng cukup baik. Dia di bawah naungan pohon. Wang Xingping memandang Luo Feng, kamu benar-benar petarung level Panglima Perang tingkat pemula. Orang-orang ini 100% setia kepada keluarga Wang saya. Kalian, beritahu Luo Feng peringkatmu. Panglima Perang tingkat menengah. Panglima Perang tingkat menengah. Panglima Perang tingkat menengah. Setelah 3 orang kasar berbicara, pria botak, setengah baya terakhir tersenyum, Panglima Perang tingkat lanjut. Anak muda, Anda harus tahu tempat Anda. Bahkan seorang wargot tidak akan berani bertindak begitu sombong di depan salah satu dari 9 keluarga inti aliansi hari. Masa depanmu cerah, jadi jangan merusaknya sendiri. Mata Luo Feng berbinar dan dia tersenyum sambil mengangguk, Tuan Muda Wang, kamu benar-benar hebat. 4 pengawal, Panglima Perang tingkat lanjut dan 3 Panglima Perang tingkat menengah. Tuan Muda Li Wei memiliki 2 panglima perang tingkat lanjut dan seorang panglima perang tingkat menengah saat itu. Namun, Li Wei meninggal. Saudara Wang, kamu juga di sini, sebuah suara yang akrab terdengar. Luo Feng menoleh, begitu pula Wang Xingping dan yang lainnya. Yasia dan pacarnya Tao Tao masuk ke dalam penglihatan mereka. Tuan Muda Yasia, kata kepala pelayan, Paman An, dengan suara kecil. Keempat pengawal itu juga tersenyum ke arah Yasia. Wang Xingping tersenyum ke arah Yasia. Ayah Yasia ini adalah salah satu wargot di kota Jiangnan. Karena dia memiliki temperamen yang baik dan banyak koneksi, beberapa wargot adalah saudara laki-lakinya sampai mati. Ketika dihadapkan dengan wargot seperti itu, bahkan keluarga Wang harus memperlakukan mereka dengan hormat. Selain itu, Yasia ini sendiri cukup berbakat, karena dia akan memasuki kamp pelatihan dasar. Dia mungkin bisa menjadi wargot di masa depan. Yasia, kebetulan sekali, kamu juga di sini. Sikap Wang Xingping sebelumnya terhadap Luo Feng menghilang, dia sekarang jauh lebih mudah didekati. Haha, saya melihat senior Luo Feng di sini, tapi saya tidak menyangka saudara Wang ada di sini juga. Yasia tersenyum sambil memandang Luo Feng, senior Luo Feng, kamu juga kenal saudara Wang. Senior Luo Feng, Wang Xingping mengerutkan kening. Biasanya, petarung hanya memanggil seseorang, senior, jika mereka berasal dari dojo yang sama dan jelas lebih kuat dari mereka. Dan Yasia memanggil Luo Feng, senior. Yasia, saya baru saja bertemu dengan Wang Xingping sekarang, jadi saya tidak terlalu mengenalnya, Luo Feng tersenyum. Yasia tertawa keras dan berkata kepada Wang Xingping, Saudara Wang, kamu suka bertemu dengan pejuang jenius kan? Senior Luo Feng jauh lebih baik dariku. Kali ini, senior Luo Feng meninggalkan negara ini bersamaku, dan Luo Feng memasuki kamp pelatihan elit terbaik dunia. Petik 2. Kamp pelatihan elit. Jantung Wang Xingping berdegup kencang, oh sial. Tentara setiap negara mencoba segala kemungkinan untuk mendapatkan tempat di kamp pelatihan elit, karena setiap orang yang memasuki kamp pelatihan elit akan menjadi wargot di masa depan. Dan pelatihan khusus di kamp pelatihan elit ini membuat wargot ini jauh lebih kuat daripada wargot lain yang dilatih sendiri. Setiap siswa kamp pelatihan elit memiliki posisi yang sangat tinggi. Bahkan 9 keluarga inti dari aliansi SDM menginginkan para siswa ini di pihak mereka. Para siswa ini akan menjadi sangat kuat di masa depan dan semua siswa mereka juga sangat jenius dari seluruh dunia. Setelah mereka semua lulus, masing-masing dari mereka adalah wargot. Kemampuan mereka sendiri, ditambah dengan koneksi mereka, masing-masing siswa ini akan menjadi anggota penting di Dojo of Limits atau di pasukan khusus pemerintah, bahkan aliansi hari mengundang mereka sebagai tamu istimewa.
Mereka adalah yang teratas. Bahkan pemerintah memperlakukan orang-orang ini seperti tuan, karena mereka sebenarnya adalah tuan. Siswa iblis ini juga sangat cerdas dan secara alami membentuk kelompok. Seorang pejuang jenius iblis sudah sangat kuat. Jika Anda menambahkan 10 atau 100 dari mereka ke dalam grup yang mengawasi anggotanya, mereka menjadi kekuatan yang sangat kuat yang tidak ada keluarga inti dari aliansi SDM yang mau main-main. Ini juga mengapa keluarga besar menghabiskan puluhan dan ratusan miliar untuk mencoba dan mendapatkan tempat di kamp pelatihan elit. Dan murid-murid ini, bahkan mungkin menjadi murid, Hong, dan Dewa Petir. Brengsek, ini, Luo Feng ini tiba-tiba, Wang Xingping ingin memukul kepalanya beberapa kali. Dia adalah petarung yang normal, bagaimana dia bisa tiba-tiba? Senior Luo Feng, Saudara Wang adalah orang hebat yang suka berteman, tersenyum Yaxia ke arah Luo Feng. Setelah itu, dia menoleh ke arah Wang Xingping, Saudara Wang, bagaimana dengan saya, Senior Luo Feng, dan Anda akan menemukan tempat untuk mengobrol nanti. Saat dia mengatakan itu, dia bahkan dengan sengaja mengedipkan mata pada Wang Xingping. Dari sudut pandang Yaxia, dia sangat membantu Wang Xingping. Berapa banyak dari pejuang jenius iblis yang ada di bumi? Setiap orang pasti ingin mencoba dan mengenal mereka jika diberi kesempatan. Malam-malam di awal musim semi sangat dingin, tetapi otak Wang Xingping meleleh dan wajahnya sangat panas. Ini adalah hal terburuk yang pernah saya alami dalam hidup saya. Berapa banyak siswa yang diterima kamp pelatihan terbaik dunia setiap tahun di seluruh dunia? Hanya satu orang yang masuk setiap beberapa tahun di kota Jiangnan. Dan sekarang saya benar-benar bertemu dengan seseorang dan bahkan mengancamnya, jika Wang Xingping adalah kepala keluarga Wang, dia mungkin memiliki otoritas untuk mengancam orang itu. Namun, kepala keluarga Wang adalah kakeknya. Kakeknya memiliki cukup banyak putra dan lebih dari selusin cucu. Dia adalah keturunan langsung dari kakeknya dan oleh karena itu memiliki posisi yang lebih tinggi daripada cucu lainnya, tetapi itu bahkan tidak cukup untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Perjuangan internal sangat kompetitif, penerus semuanya ditentukan oleh keluarga. Setelah kakeknya melepaskan tempatnya, generasi ayahnya meningkat. Setelah beberapa lusin tahun, giliran generasinya. Bahkan jika Wang Xingping mampu menjadi kepala, dia harus menunggu beberapa tahun. Saya memiliki sebagian dari kekuatan keluarga, tetapi hanya sebagian kecil. Wang Xingping mengatupkan giginya. Jika keluarga tahu bahwa saya memulai pertarungan melawan siswa kamp pelatihan terbaik dunia, hal pertama yang mereka lakukan adalah, yang akan membuatku lakukan adalah meminta maaf. Setelah itu, saya harus mengatur negosiasi dengan Luo Feng untuk mencoba menenangkan situasi. Petik 2. Wang Xingping jelas tentang aturan keluarganya. Jika Anda tidak bisa membunuh mereka, bertemanlah dengan mereka. Bahkan 5 negara besar tidak akan berani mengirim orang ke markas dunia Dojo of Limits yang akan dimasuki Luo Feng. Karena tempat itu adalah wilayah petarung terkuat di dunia, Hong. Nama Hong lebih eksplosif daripada bom nuklir. Hei, Saudara Wang, apa yang kamu pikirkan? Tersenyum Yaxia saat dia mendesak. Wang Xingping menarik napas dalam saat dia melihat Luo Feng, lalu menundukkan kepalanya dan membungkuk dalam-dalam. Luo Feng, ini salahku, Wang Xingping, salah. Tolong jangan pedulikan tindakan saya. Petik 2. Minta maaf. Wang Xingping ini benar-benar membungkuk saat dia meminta maaf. Apa yang terjadi? Yaxia membeku saat dia melihat ke arah Wang Xingping dan kemudian ke Luo Feng. Bahkan jika dia buta dia bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi ini. Luo Feng memandang Yaxia dan tersenyum, tidak ada, hanya Tuan Muda Wang Xingping yang memiliki sedikit kesalahpahaman. Yah, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Luo Feng berbalik dan berjalan pergi di jalan beton yang gelap. Setelah Luo Feng pergi, Yaxia berbisik, Saudara Wang, apa yang terjadi? Kamu membuat marah Luo Feng ini. Petik 2. Aku mengacaukan banyak waktu. Wang Xingping menegakkan punggungnya. Namun, Yaxia, terima kasih banyak untuk ini. Jika Anda tidak memberi tahu saya tentang identitas Luo Feng ini, saya akan menyinggung perasaannya tanpa mengetahui siapa dia. Petik 2. Luo Feng saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun, tetapi dalam beberapa tahun,
begitu dia menjadi wargot dan memasuki tingkat atas Dojo of Limits, berurusan dengan beberapa anak kaya acak dari keluarga Wang itu mudah. Di depan Dojo of Limits, bukan hanya keluarga Wang, tetapi bahkan seluruh aliansi SDM harus menundukkan kepala. FUCK, FUCK, FUCK. Begitu dia kembali ke hotel, Wang Xingping dengan ganas membanting botol besar anggur di meja sekitar. Botol demi botol anggur berkualitas tinggi yang sangat mahal terbanting di atas meja, dinding, dan tanah. Peng, pa, saat suara pecah berdering, kepala pelayan, Paman An, tidak mengatakan apa-apa saat dia berdiri di sudut. Setelah melepaskan amarahnya, Wang Xingping dengan marah duduk di sofa. Paman An, temukan dan bawa sepasang saudara kembar ke sini. Mata Wang Xingping dingin seperti serigala. Setiap kali dia menemui masalah, dia pasti ingin melampiaskannya. Kepala pelayan, Tuan Muda, Paman An, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mati. Wang Xingping menoleh dan dengan dingin menatap kepala pelayan, Paman An. Di bawah tatapan tajam Wang Xingping, kepala pelayan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kepala pelayan, ya, Paman An, menoleh dan berjalan keluar kamar. Setelah bertemu dengan Wang Xingping, Luo Feng hanya menganggapnya sebagai lelucon dan melupakannya. Selama beberapa hari berikutnya, Luo Feng menghabiskan sebagian besar waktunya di Nine Stage Thunderblade. Waktu mengalir seperti air dan, dengan sekejap mata, saat itu tanggal 22 Maret hari ketika Luo Feng meninggalkan kota markas. Tanggal 22 Maret pukul 1.30. Bandara kota pusat Jiangnan. Feng, setelah kamu sampai di sana, jaga dirimu baik-baik, kata Luo Hongguo. Baiklah, ayah, tersenyum Luo Feng. Mata Gong Xinlan berkaca-kaca saat dia memegang tangan Luo Feng. Feng, jaga dirimu. Setiap kali Luo Feng memasuki hutan belantara, keluarganya menjadi sangat khawatir. Namun, setelah beberapa saat, terutama setelah tinggal di sektor petarung seperti sektor Mingyue, orang tuanya mengerti inilah jalan seorang petarung. Luo Feng, waktunya check-in, kata wargot Yang Hui dari jauh. Datang, jawab Luo Feng. Luo Feng memandangi orang tuanya dan kemudian segera berlari menuju Yang Hui. Tak jauh dari situ, Yaxia juga mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya lalu pergi bersama Luo Feng dan wargot Yang Hui melalui pemeriksaan keamanan. Ketua Dojo of Limits, keluarga Yaxia, dan keluarga Luo Feng mengawasi mereka saat mereka pergi. Hanya ada satu pesawat komersial berbentuk piring yang sangat besar di seluruh bandara. Luo Feng melewati terowongan dan memasuki pesawat komersial. Bapak, Yang, tempat dudukmu di kabin kelas 1, tersenyum pramugari wanita cantik. Oke, Yang Hui mengangguk dan menaiki tangga. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng dan Yaxia mengendarai pesawat komersial besar seperti ini, jadi mereka sangat penasaran. Luo Feng, seperti banyak orang lain yang mengendarai pesawat ini untuk pertama kalinya, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Bagian dalam pesawat itu melamun. Karena pesawat berbentuk piring, kabin dibagi menjadi tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Tingkat atas adalah kabin kelas 1, sedangkan tingkat menengah dan bawah adalah kabin biasa. Bulat. Luo Feng melihat ke dinding di tingkat atas dan memperhatikan bahwa itu, bersama dengan semua benda lainnya, berbentuk bulat. Kursi juga ditempatkan secara melingkar, cincin demi cincin. Secara alami, ada lebih banyak kursi di cincin luar. Dan di tengahnya ada hologram 3D. E21 adalah tempat Luo Feng. Dia, Yaxia, dan Yang Hui duduk berdampingan. Penumpang lainnya segera datang satu per satu. Luo Feng, Yaxia, ini pertama kalinya Anda naik pesawat, jadi Dojo of Limits akan membayar untuk Anda berdua, kata Yang Hui. Jika Anda naik pesawat lagi di masa depan, Anda harus membeli tiketnya, dirimu sendiri. Harga tiket pesawat komersial besar China dari 6 kota pusat ke markas dunia kami adalah 10 juta untuk kabin normal dan 20 juta untuk kabin kelas 1. Petik 2. Luo Feng menghela nafas di dalam. Tidak heran bahkan orang kaya rata-rata tidak akan naik pesawat ini. Akan bagus jika perusahaan orang kaya bernilai lebih dari 100 juta. Menghabiskan 10 juta untuk pesawat. Mereka mungkin enggan melakukannya. Bagaimana kabin kelas 1 ini lebih baik daripada kabin normal di bawah? Yaxia tidak bisa menahan untuk bertanya. Ukuran.
Kursi dan tingkat kenyamanan, tersenyum Yang Hui. Saya tidak melihat seberapa lebar kursi ini. Yasia tidak bisa menahan untuk mengatakan. Itu karena kamu belum duduk di kursi di kabin biasa di bawah. Yang Hui tertawa, Anda harus ingat bahwa hampir tidak ada pesawat komersial di dunia ini, biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara setiap pesawat sangat tinggi. Karena mereka sangat langka, mereka ingin duduk di kursi sebanyak mungkin ke dalam pesawat. Jadi meskipun Anda bisa duduk di kabin biasa, Anda tidak bisa meregangkan kaki. Yasia berkedip 2 kali. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Gandakan harganya hanya untuk kursi yang lebih besar. Namun, bagi orang-orang di puncak dunia, 10 juta dan 20 juta tidak memiliki banyak perbedaan. RUMBLE gelombang-gelombang. Dengan gemuruh, pesawat akhirnya lepas landas. Namun, kabin bundar benar-benar tertutup dan tidak memiliki jendela, jadi Luo Feng dan yang lainnya tidak bisa melihat keluar. Sebuah film terkenal baru-baru ini diputar di tengah kabin. Itu cukup realistis berkat hologram 3D. Jika Anda ingin menontonnya, kenakan headphone Anda. Jika tidak, istirahat saja. Kami akan tiba di markas besar dunia dalam waktu sekitar 1 jam. Yang Hui menutup matanya. Setelah sekitar 1 jam 20 menit, pesawat komersial mendarat di markas dunia Dojo of Limits Bandara Kota Markas Hongning. Luo Feng dan yang lainnya meninggalkan bandara dan naik mobil pribadi. Di dalam Cadillac panjang, Luo Feng dan Yasia melihat keluar jendela dan kagum. Seluruh markas kota sangat indah dan semua bangunannya berasal dari Tiongkok kuno, paviliun dapat dilihat di mana-mana. Selama periode Grand Nirvana, kepala membawa sekelompok orang ke tempat ini dan menciptakan basis manusia sederhana, memungkinkan banyak orang melarikan diri ke sini. Seiring berjalannya waktu, kota markas Hongning ini semakin besar dan besar. Tersenyum Yang Hui, kota markas Hongning kami terletak di Asia Barat, dekat dengan Eropa. Karena kepala kita ada di sini, ini adalah kota markas teraman di seluruh dunia. Petik 2. Banyak orang kaya dan pejuang datang ke kota markas kami setiap tahun. Namun kepala pusat selalu mengontrol penduduk kota pusat. Saat ini, populasi seluruh pusat kota hanya sekitar 8 juta, Yang Hui tersenyum, jika kepala tidak mengatur populasi, itu normal untuk mencapai nilai 200 hingga 300 juta. Namun, kualitas melebihi kuantitas. Kota markas Hongning kami memiliki angka kelahiran pejuang tertinggi di seluruh dunia. Sampai sekarang, belum pernah ada monster kaisar yang berani main-main di kota markas Hongning kami, kata Yang Hui dengan percaya diri. Mata Luo Feng dan Yasia dipenuhi dengan keheranan. Seluruh dunia memiliki 5 negara besar dan 23 kota pusat. Dan Hong mengendalikan kota pusat dan Dojo of Limits. Tambahkan kekuatannya sendiri yang hampir tak terkalahkan kepersamaan. Hong, tak terbantahkan adalah orang paling kuat di dunia. Tanda pagar 1 dalam kekuatan dan tanda pagar 1 dalam otoritas. Kita ada di kamp pelatihan, ayo turun, kata Yang Hui, ini kamp pelatihan elit. Yasia, datang dan lihat juga. Jika kamu terus bekerja keras, kamu mungkin punya kesempatan untuk datang ke sini. Oke, Yasia kesulitan menahan kegembiraannya. Luo Feng dan Yasia turun dari mobil dan melewati gerbang besar kamp pelatihan bersama Yang Hui. Tepat setelah melewati gerbang, mereka melihat patung naga raksasa. Seekor naga hitam raksasa yang tingginya sekitar 50 meter sedang menatap Luo Feng, aura tak terlihat itu langsung menekan Luo Feng, menyebabkan dia tersedak. Wajah Yasia benar-benar putih di bagian samping. Baru setelah Yang Hui terbatuk ringan barulah Luo Feng dan Yasia bangun. Terkejut hanya dengan patung. Yang Hui tertawa. Dahi Luo Feng penuh keringat, patung naga ini menekannya lebih dari naga lapis baja. Baja. Pada skala naga hitam setinggi 50 meter terdapat layar kecil, yang menampilkan daftar nama. Nomor 1 Jembatan Reinatus 530.321. Nomor 2 Zuqiang, 540.601. Nomor 3 Ebenpert, 520.316. Nomor 182 Jelin Bernard, 570.319. Dari atas naga ke bawah, timbangan tersebut menampilkan 182 nama lengkap. Yang Hui tersenyum di samping, ini adalah peringkatnya. Saat ini, ada 182 siswa di kamp pelatihan elit, yang merupakan para jenius dari seluruh dunia.
Setiap orang diberi peringkat berdasarkan skor pertempuran mereka. Luo Feng, jika Anda lulus ujian kelas B, lebih baik Anda bekerja keras dan menaikkan peringkat Anda.